Shalom, selamat malam, Laila Tov, Bapak Ibu yang dikasih dalam Elohim. Malam hari ini saya diingatkan satu pesan singkat ya tentang perkataan Yeshua di dalam Matius 7 ayat yang ke-5 dan ke-6. Saudara yang dikasih Bapak Yahweh, Matius 7 ayat yang ke-6. Kita mulai dari ayat yang ke-5 dulu ya. Hai munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu, dan kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara dikasih Bapak Yahweh, sebenarnya apa sih balok itu? Nah, apa beneran ada balok ya di mata seseorang? Besar-besar kan enggak ya? Tetapi ini berbicara bukan secara harfiah, saudara. Yeshua di sini berbicara seperti memakai perumpamaan. Ya. Dia bilang begini, saudara. Hai munafik, keluarkan dahulu balok. Nah, balok ini berbicara mengenai beban. Balok di sini berbicara mengenai keinginan-keinginan dunia yang masih kental. Balok di sini berbicara hal-hal yang menutupi mata rohani seseorang, mata batin seseorang. Balok juga bisa berbicara mamon, saudara. Ya. Kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara, kata selumbar ini seperti seirisan, saudara. Berarti kecil. Berarti orang yang di hadapan kita itu bisa saja ya, saudara kita itu bisa saja kecil kesalahannya, kecil bebannya, kecil tanggungannya ya. Tetapi saudara, karena besarnya balok yang ada di mata kita, itu membuat kita ya susah untuk menerima sesama kita. Coba perhatikan kata ayat yang ke-6 ya, bergaris bawahi di sana ada tadi ayat 5 berkata saudaramu ya. Yang ke-6, nah, yang ke-6 berkata apa? Jangan memberikan yang kados kepada anjing, jangan pula melemparkan mutiaramu ke hadapan babi, agar tidak mereka injak-injak dengan kakinya, dan seraya berbalik mereka mencabik-cabik kamu. Saudara, garis bawahi kata kados dan mutiara. Kata kados di sini ini berbicara tentang nama Bapa yang kudus, berbicara tentang tefila di dalam hal Ibrani, berbicara tentang hal-hal mistis, berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam di dalam mengenal Elohim Yahweh Sefaut Ufdam Yeshua Mashiach. Karena ketika kita mengenal nama Bapa, itu seperti keywordnya, kata kunci untuk membuka semua akses ya, untuk kita bisa kembali kepada Eden. Karena kata Eden itu berbicara luxury, delight. Ya, artinya apa? Kemewahan. Tapi di sana ada sukacita. Sukacitanya itu kekal. Kenapa? Karena banyak orang kaya, banyak orang yang memiliki kemewahan tidak memiliki sukacita, saudara. Ya, tidak memiliki sukacita. Nah, saudara, kata kados di sini berbicara tentang hal yang sangat-sangat natural. Ya. Kata kados itu adalah hal yang sangat natural. Kata kados itu di sana hal yang sangat suci, kudus. Ya. Sacred name, nama yang kados. Ya. Dan kemudian ada kata melemparkan mutiara. Mutiara di sini itu artinya perkataan bijak. Seperti misle ya, proverb, itu kata-kata bijak semua di sana. Kemudian mutiara di sini juga berbicara tentang apa? Kata-kata yang bernilai kekekalan. Apa itu? Dafar Elohim ini bernilai kekekalan. Ya. Kenapa, saudara? Di sana ada kata anjing dan kata babi. Apakah di sini anjing benaran? Tidak, saudara. Apa babi benaran? Tidak. Anjing dan babi di sini maksud daripada Yeshua adalah manusia-manusia yang memiliki karakter seperti anjing. Saudara, anjing itu kalau kita lihat, dia hanya bisa setia
kepada yang memberi dia makan. Ketika anjing itu ganti tuannya, maka dia tidak akan pernah setia lagi. Ya. Tidak akan pernah setia lagi. Anjing itu menggigit, saudara. Ya. Ada anjing juga yang bisa menggigit tangan tuannya. Ya. Jadi anjing juga ketika tuannya yang pertama contoh tidak memberi dia makan, maka dia akan pindah mencari tuan-tuan yang lain yang bisa memberi dia makan, yang bisa menyuapi dia. Jadi hati-hati saudara, ketika kita sudah ada di dalam pola Ibrani, ya, jangan main-main. Ya, ketika sudah ada, Dafar berkata, hendaklah engkau berakar dan bertumbuh. Maka saudara jadilah orang yang setia. Ya, mau apapun goncangannya, tekanannya, tetap bertahan. Sakit saudara. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus diuji dalam karakter kita. Ada ujian keuangan, ada ujian karakter. Ya, ini semua harus diuji di hadapan Bapa Yahweh. Nah, kita menang gak? Apakah nanti orang sudah kita kasih, kita iming-iming ya, lalu kita gampang untuk berpindah hati? Ketika orang menawarkan, ini ada uang, beli, bangun kehilatmu, ya, bangun gerejamu, tapi jangan di sinode itu. Mau? Bisa? Ya. Ayo kita jalan-jalan ke sini. Udahlah, nggak usah doa. Nanti aja doanya. Nanti aja sabatnya. Nggak usah sabat. Kita jalan aja dulu ke mall. Gak apa-apa, aku yang traktir. Lalu Anda meninggalkan sabat. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, perhatikan kata babi di sana. Saudara, babi itu adalah hewan yang sangat rakus, jorok, dan menjijikkan. Apa saja bisa dimakan saudara sama hewan ini. Dan akhirnya apa? Hal-hal yang kados, hal-hal yang value tinggi diinjak-injak dengan kakinya. Seraya berbalik mereka mencabik-cabik kamu. Ketika kita sudah memberitakan Dafar, memberitakan hal-hal Ibrani, kita ada saja orang-orang yang tidak oknum, yang tidak senang. Akhirnya apa? Berbalik menyerang kita, berbalik menyerang si pemberita Dafar, ya, menganiaya, mengolok-olok, menghina, ya, itu saudara sangat-sangat menyedihkan. Maka firman Elohim, Dafar Elohim berkata, jangan memberikan yang kados kepada anjing, jangan pula melemparkan mutiara kepada babi. Saudara yang dikasih Bapa Yahweh, tidak semua orang bisa masuk di dalam rencana keselamatan Bapa Yahweh, Beshem Yeshua Mashiach. Dan saya melihat orang-orang yang diberitahukan nama Bapa Yahweh ini, ya, kalau dia tidak karena sesuatu hal, itu hatinya bisa menerima. Tapi kalau hatinya sudah dikeraskan, atau dia lebih mencintai uang, dia akan susah untuk menerima nama Bapa Yahweh. Itu udah pasti saudara. Karena saya memberitakan nama Bapa ini bukan ke 1-2 orang, ke banyak orang. Dan akhirnya apa? Seraya berbalik mereka mencabik-cabik kamu. Pantaskan diri kita adalah seorang mempelai. Seorang mempelai tidak akan mencabik-cabik hamba atau abdi-abdi Elohim. Seorang mempelai itu akan berkata ramah, berkata baik, ya, kepada abdi-abdi Elohim, bukan semaunya. Apalagi ketika sudah dibawa ke dalam akar Ibrani tenggelam, mereka tidak bisa menghargai, maka saudara, mereka dipantaskan sama seperti anjing dan babi. Maaf, ini Yeshua loh yang ngomong. Jadi pantaskan diri kita untuk menerima hal-hal yang Ibrani, yang dalam, yang membawa kehidupan. Pantaskan diri kita saudara. Ya. Jika kita belum mengetahui seseorang itu, ya, doakan dulu supaya dia mau menerima nama Bapa. Kita tahu saudara, ya, Bapa Yahweh itu jauh lebih terbeban terhadap manusia-manusia di muka bumi ini. Apa Anda pikir Bapa tidak sedih?
jika melihat ya tempat-tempat berhala. Oh, sangat sedih saudara, hancur hatinya. Bapak Yahweh sedih saudara. Ini aku yang menciptakan, tapi dia berterima kasihnya kepada yang lain. Oh, itu sangat menyakitkan. Yang dimasyurkan itu nama-nama yang lain, yang ditinggikan itu justru ya akhir yang lain yang tidak membawa dia kepada kehidupan. Hanya saja Bapak Ibu, kita menyembah Bapa Yahweh yang sangat panjang sabar, yang sangat setia, ya. Dan dia kasih waktu kepada seseorang itu untuk bertobat, untuk berbalik. Karena waktunya Elohim bukan waktunya kita. Waktunya kita bukan waktunya Elohim. Jadi dia bekerja itu berdasarkan agendanya dia. Jadi Bapa Yahweh punya plan yang luar biasa atas setiap masing-masing manusia ciptaannya. Sampai namanya itu ada di dalam DNA kita. Jadi saudara, hal yang kados itu, hal yang kudus ya. Hati-hati, jangan, karena itu mutiara itu seperti pearl, hal yang berharga. Word of great value, kata-kata yang punya value luar biasa. Jadi lihat-lihat ya, kata mutiara juga itu dalam bahasa Yunani disebut Margaret. Jadi kalau Margaret Thatcher itu dia seperti mutiara, ya, sesuatu ya seperti sangat berharga. Ya, jadi jangan berikan kepada anjing dan babi. Berdoa saudara, ini layak dikasih nama Bapa atau enggak? Karena ini layak diajari pengetahuan yang dalam tentang Ibrani atau tidak. Kalau tidak, stop. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dan Bapa sendiri yang menarik umat-umat pilihannya untuk datang menyembah Dia. Karena apa? Injil itu adalah kekuatan tangan dari Adon Yeshua HaMashiach untuk menyelamatkan umatnya. Bukan karena bagusnya khotbah saya, bukan karena bagusnya Ibraninya kita, bukan karena bagus-bagusnya ya terkenalnya seseorang, tidak. Saatnya Habrit Hadasa itu masuk, perjanjian diperbaharui di dalam diri seseorang itu ya Bapa sendiri yang menariknya. Jadi betapa beruntungnya, betapa bersyukurnya kita kalau kita boleh ada dan tenggelam di pola akar Ibrani ya. Jadi saudara, pastikan kita mengeluarkan balok kita dulu ya, baru kita mengeluarkan selumbar ya. Jadi hal-hal keduniawian yang masih ada di dalam diri kita, hal-hal duniawi yang masih melekat di daging kita ini saudara, mari keluarkan ya, mari keluarkan. Jangan langsung kita memvonis, kamu tuh gak bayar utang. Contohnya, rupanya saya sendiri belum saya bayar. Tuh. Berarti apa? Saya harus melunasi dulu semua utang-utang saya, baru saya bisa menghakimi orang. Iya kan? Itu kenapa? Karena utang itu juga sesuatu hal, satu kesalahan, tapi bisa ditebus. Tebus saudara, supaya kita tidak hidup di dalam kesalahan. Amin. Ya, kalau kita pinjam ya, kita pakai uang seseorang, kita kembalikan saudara. Ya. Mau di ajaran agama apapun, kita tidak boleh memakai uang orang itu dengan tidak mengembalikannya. Nah, saudara dikasih Bapa Yahweh, mari kita kembali kepada Dafar Elohim, keluarkan balok kita, pantaskan diri kita menjadi mempelai HaMashiach supaya kita dapat mengalami rapture, pengangkatan. Ingat, dijauhkan dari babi, sikap babi dan sikap anjing ya, supaya kita boleh menjadi mempelai HaMashiach. Doakan orang-orang yang memberitakan Dafar Elohim. Doakan setiap orang yang telah memberitakan, mengajari kita di dalam hal berdoa, di dalam hal Dafar Elohim, kebenaran emet yang dari Israel, yang dari Ibrani. Doakan mereka saudara. Doakan dan doakan. Jika engkau dapati kesalahan mereka, doakan. Bukan bagian kita untuk
ya, mulai menghakimi, mulai menunjuk-nunjuk, itu bukan bagian kita. Kenapa saudara? Karena kitab Romanim 8 ya berkata, pembalasan itu adalah haknya siapa? Haknya Elohim. Taruhlah pembalasan itu di tangannya Bapa Yahweh. Nah, sebagai penutup, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan segera mati. Tetapi jika oleh roh, Ruach HaKodes, kita mematikan perbuatan tubuh kita. Amin. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh roh Elohim adalah mereka anak-anak Elohim. Ingat, babi sama anjing itu tidak ada rohnya Elohim. Ya, gak ada roh Yahweh dalam diri mereka. Jadi apa? Jadi hati-hati dalam memberitakan daftar Elohim. Ya, kenapa ini sesuatu yang hal luar biasa. Ini sesuatu hal yang sangat bernilai. Word of great value. Amin. Ya, beritakan kepada orang-orang yang memang memiliki dan mau dipimpin oleh roh Elohim. Bagaimana roh Elohim itu turun dalam diri seseorang? Ruach HaKodes itu turun dalam diri seseorang ketika dia menyerahkan dirinya untuk ditabalkan, ketika dia menyerahkan dirinya untuk dimateraikan. Maka seperti Yeshua naik dari sungai Yordan, maka Ruach HaKodes itu turun atas hidupnya. Jadi barang siapa atau bagi siapa yang belum ditabalkan, mari berikan atau dibaptis, berikan dirimu untuk dimateraikan di dalam nama yang kados, Ufdam Yeshua HaMashiach, supaya kita layak menjadi anak-anak Elohim, bukan seperti hewan. Amin saudara. Bapa Yahweh memberkati. Shalom.